Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibadur Rahman Tri Budi Setiawan dengan NIM 2018061. Di video kali ini saya akan membahas tentang shortcut dari web Laravel saya yang dimana berjudul SI Akuntansi Distributor Minuman. Jadi di video kali ini saya akan membahas pada data pembelian dan data penjualan. Yang dimana di data penjualan ini akan ada drop down dan foreign key. Jadi di dua tabel ini yang tersedia. Lalu di sini kenapa kok saya mengambil data pembelian dan data penjualan? Karena ada dua fitur cetak yang berbeda. Jadi di data pembelian fitur cetaknya akan langsung mendownload file PDF-nya. Untuk di data penjualan, di sini saya menggunakan fitur cetak dari bawaannya Visual Studio Code. Jadi seperti ini. Jadi kayak Windows cetak. Lalu kita berjalan di penjelasan untuk shortcut dari data pembelian dan data penjualan. Di sini saya sudah mempunyai file pembelian PHP-nya. Jadi untuk setel CSS atau fungsi lain saya mengambil dari setel template Bootstrap yang saya download. Jadi di sini dipanggil dari aset lalu template. Jadi file Bootstrap saya namakan template. Di sini. Jadi saya download template Bootstrap lalu saya kopikan ke dalam project Laravel saya. Lalu di dalam body itu terdapat kelas-kelas yang dimana diambil dari template Bootstrap tersebut. Di sini judul akan diambil dari Bootstrap. Jadi di sini judulnya SI Akuntansi Dismin. Lalu di sini ada submenu yang diawali kelas yang berbeda. Jadi untuk kelas dashboard itu berbeda kelas dari menu-menu yang lain. Jadi saya sendirikan di sini. Untuk kelas-kelasnya kan diambil dari Bootstrap. Lalu di sini baru ada kelompok kelas menu. Jadi di sini div class sidebar heading. Jadi diambil dari Bootstrap. Saya namakan daftar data distributor minuman. Lalu di sini ada 9 menu. Mulai dari data pegawai sampai data kas dan bank. Ini satu kelas. Jadi kelasnya ini HR class sidebar divider. Jadi satu kelas dalam daftar data distributor minuman. Lalu di sini ada div class container float yang dimana di dalamnya itu adalah konten yang saya buat. Jadi konten data pembelian. Di sini saya memberikan judul yang saya heading satu kelas yang bawaan dari Bootstrap. Saya namakan tabel pembelian. Lalu di sini ada kelas lagi yang dimana ini untuk tampilan.
tampilan kelompok untuk tabel, button, dan lain-lain. Jadi ini tampilan satu kelompok ini, mulai dari data penjualan sampai tabel. Lalu di sini saya beri nama data pembelian. Tampilnya di atas seperti ini. Data pembelian tampilnya seperti ini. Lalu di sini ada div class. Jadi ada kelompok lagi. Jadi di dalam kelas ada kelas lagi. Kelas yang kedua cut body ini untuk mulai dari button tambah data sampai tabel. Nah, untuk link tambah data itu akan dipanggil dari lokasi pembelian lalu pembelian tambah. Jadi di sini kayak seperti ini. Jadi pembelian baru pembelian tambah. Jadi di dalam folder ada file. Dan saya namakan tambah data untuk buttonnya. Yang kedua ada sama seperti button tambah data, tetapi dia di lokasi pembelian cetak. Jadi di folder pembelian ada folder file pembelian cetak dan saya namakan cetak. Jadi untuk pemanggilannya saya presentasikan habis ini. Jadi saya presentasinya untuk tampilan terlebih dahulu, baru fungsi-fungsi yang akan dipanggil untuk menampilkan datanya. Jadi di sini ada div class tabel responsive yang dimana di dalamnya itu kayak tampilan tabelnya. Di sini pasti ada tabel, lalu di dalamnya ada head atau kayak kolomnya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 kolom. Yang dimana 7 kolomnya itu dari database tabel pembelian. Untuk action ini nanti diisi button, edit sama hapus. Lalu di sini ada T-body atau barisnya. Untuk awal foreign ini dolar pembelian ini diambil dari pembelian controller. Jadi di pembelian controller itu dibuatkan variabel yang dipanggil di sini, lalu akan diubah lagi di pembelian PHP ini. Jadi halaman ini. Lalu di sini dipanggil. Jadi variabel dolar pembelian ini dipanggil di sini. Jadi dolar pembelian pertama itu dipanggil dari pembelian controller. Kalau ini untuk pemanggilan di barisnya. Jadi kayak seperti ini untuk pembelian. Nah, di sini udah ada controller yang dimana kelasnya pembelian controller. Lalu di dalamnya itu ada beberapa public function. Yang pertama itu public function yang saya namakan indeks 4 karena berurutan mulai dari 1 sampai 9 data. Jadi indeks 4. Berarti keempat.
Nah, di sini ada dolar pembelian yang dimana variabel ini kan yang dipanggil di halaman PHP-nya, halaman tampilan. Lalu di sini ada TB tabel yang dimana di dalamnya pembelian. Ini dipanggil dari database saya yang tabel pembelian. Lalu di sini di Etrun View yang dimana akan ditampilkan di folder pembelian dan pembelian, file pembelian. Lalu di sini dibuatkan variabel yang dimana sama dengan dolar pembelian. Jadi variabel ini akan dipanggil di sini untuk menampilkannya nanti di file pembelian. Untuk public function pembelian store ini, jadi di dalamnya ini kayak memanggil data yang berada di tabel pembelian. Jadi di sini ada DP tabel pembelian, insert. Jadi pemanggilan semua data yang ada di tabel pembelian. Di sini mulai ID pembelian sampai tanggal. Di sini itu ini nama dari nama kolom nama kolom dari data pembelian. Jadi kayak tabel pembelian. Jadi di sini bentar. Localhost apa? Mar, WA aku Mar. Tolong Mar. Jadi di sini, jadi nama data yang di tabel pembelian itu ada ID underscore pembelian. Jadi dipanggil di sini. Jadi disamakan untuk namanya biar agar dapat dipanggil. Lalu ditampilkan di halaman pembelian. Selanjutnya untuk tampilannya akan dipanggil di pembelian PHP di sini. Jadi dipanggil variabel pembelian yang dari pembelian controller dipanggil di sini, lalu diganti lagi variabelnya di sini. Lalu di sini ada dua button yang dimana dari pemanggilannya dari folder pembelian, lalu file pembelian edit. Nah, ini variabel dipanggil lagi, variabel pembelian dipanggil lagi dengan ID pembelian. Kenapa kok seperti ini? Jadi yang akan diedit itu akan berposisi pada ID pembelian yang dipilih. Jadi seperti ini. Jadi seandainya ini bel 100 saya edit, itu akan yang diedit akan pada ID pembelian bel 100. Jadi seperti itu. Untuk hapus sama dari folder pembelian yang dimana filenya itu pembelian hapus. Di sini variabel dipanggil lagi, variabel pembelian dipanggil lagi pada posisi ID pembelian. Jadi seandainya dihapus pada posisi bel 100, maka yang terhapus pada posisi data ID pembelian bel 100. Jadi kayak seperti itu. Di sini saya akan jelaskan untuk function hapus, edit sama hapus dan tambah data dan cetak. Untuk tambah data public functionnya ini pembelian tambah. Jadi kan saya mempunyai dua foreign key
yang dimana dari tabel supplier dan tabel barang. Jadi di sini dua tabel tersebut dipanggil. Untuk variabel pertama supplier, variabel kedua barang. Jadi diambil dari tabel supplier dan tabel barang. Lalu ditampilkan di pembelian tambah untuk tambah. Lalu di sini supplier dipanggil dengan variabel supplier, lalu barang dengan variabel barang. Untuk tambah. Lalu untuk tampilan pembelian tambah, untuk setelnya tetap saya pakai bootstrap-nya, lalu halaman menu itu akan dipanggil lagi di sini. Jadi kayak ditampilkan. Nah, di sini ada kelas yang dimana menampung semua data, semua tampilan seperti ini. Jadi tampilannya akan satu kelompok yang dimana diawali kelas cut header. Jadi untuk penamaan itu tambah data pembelian. Jadi di sini ada tambah data pembelian. Tampilnya di atas seperti ini. Lalu di sini div class cut body. Jadi ini untuk tampilan tambah datanya. Untuk yang pertama itu ada ID pembelian. Jadi namanya ID pembelian. Jadi dari tabel pembelian. Jadi bawaan tabel pembelian. Seperti ini pemanggilannya. Untuk kelas-kelasnya kan diambil dari bootstrap-nya. Untuk tipenya varchar. Lalu untuk ID supplier. Nah ini kan dipanggil dari tabel supplier. Jadi kan dolar supplier ini didapat dari sini. Variabel supplier sama barang ini. Jadi di sini dipanggil variabel supplier yang dari pembelian controller, lalu diubah variabelnya menjadi supplier. Jadi nantinya akan dipanggil di sini variabel supplier dan pada kolom ID supplier. Jadi datanya yang diambil cuman ID supplier. Lalu untuk ID barang ini sama. Jadi dolar barang ini diambil dari pembelian controller, lalu diubah lagi variabelnya menjadi variabel dolar barang, yang dimana nantinya dipanggil di sini dolar barang, lalu yang ditampilkan itu cuman ID barangnya. Jadi dipanggil di sini. Lalu untuk merek, barang masuk, kas keluar, dan tanggal ini bawaan dari tabel pembelian. Lalu di sini ada public function pembelian edit, yang dimana kan tampilannya di sini, di action, di kolom action. Di sini ada 3 tabel yang dipanggil. Jadi tabel pembelian itu sendiri dengan ID pembelian. Jadi ini fungsinya untuk mengedit di mana posisi ID pembelian tersebut. Jadi seandainya bel 100 ya yang diedit pada data ID pembelian bel 100. Lalu di sini kan ada 2 tabel yang terhubung di tabel pembelian. Jadi di sini ada tabel supplier dan barang yang
akan dipanggil atau nantinya ditampilkan. Lalu untuk return view-nya ditampilkan atau dijalankan di folder pembelian, file pembelian edit. Lalu di sini 3 variabel dipanggil. Jadi supplier, barang, dan pembelian dipanggil. Lalu nantinya akan diupdate. Jadi data tersebut akan diupdate pada function pembelian update. Jadi di sini ada tabel pembelian yang menampilkan tabel pembelian. Lalu di posisi ID pembelian yang dipilih. Jadi yang diupdate akan pada posisi ID pembelian yang dipilih. Lalu ditampilkan di file pembelian, di halaman pembelian. Jadi untuk tampilan pembelian edit itu sama ya. Jadi kayak yang lain tapi cuman perbedaannya di sini. Sama kayak pembelian tambah. Perbedaannya di sini. Jadi di sini form action-nya itu akan dipanggil dari pembelian update pada pembelian controllernya. Lalu di sini ada ID pembelian yang dimana, nah ini dolar pembelian dipanggil dari pembelian controller, dolarnya, variabelnya. Lalu ID pembelian. Di sini untuk input tipenya itu saya buat password agar tidak dapat diganti datanya. Untuk nama data yang dipanggil itu ID pembelian dari tabel pembelian. Untuk ID supplier sama seperti kayak pembelian tambah itu. Jadi dolar supplier yang pertama ini dipanggil dari pembelian controller. Lalu dibuatkan lagi variabel dolar supplier. Jadi di sini dipanggil ID suppliernya dari tabel supplier. Untuk ID barang sama, jadi variabel barang dari pembelian controller dibuatkan lagi variabel dolar barang. Lalu yang dipanggil itu di tabel barang kolom ID barang. Cuman itu. Jadi tampilannya itu kayak seperti ini. Jadi ID supplier ini ada kayak drop down yang dimana ini kan ID supplier yang berada pada tabel supplier. Jadi seperti ini. Kan kalau di supplier, coba kita lihat di supplier. Lah, datanya cuma satu. ID supplier yang dimana sub 654. Jadi yang tampil akan sub 654. Untuk barang sama. Jadi datanya cuma satu. BA211. Jadi tampilnya BA211. Untuk yang lain, ini bawaan dari tabel pembelian. Jadi nggak ada hubungannya dengan tabel yang lain. Jadi merek, barang masuk, kas keluar, dan tanggal ini bawaan dari tabel pembelian. Tidak ada terhubung dari yang lain. Lalu untuk buttonnya, saya ambil button submit yang dimana namanya simpan. Jadi langsung menyimpan data tersebut dan akan ditampilkan pada halaman pembelian. Jadi saya praktekkan, saya ubah di posisi barang masuk, saya jadikan 100. Untuk ID pembelian saya simpan. Lah,
pada ID pembelian bel 100, ini barang masuknya berubah jadi 100. Seperti itu. Jadi kalau seandainya diedit pada posisi bel 100, maka akan mengganti pada baris bel 100. Lalu untuk hapus, hapus di sini mempunyai public function pembelian hapus pada posisi variabel ID pembelian, dolar pembelian. Jadi variabelnya dimasukkan di parameter function. Lalu di sini tabel pembelian dipanggil. Lalu di posisi ID pembelian yang dipilih itu akan di delete atau dihapus. Lalu akan di post ditampilkan di halaman pembelian. Contoh di sini saya akan menghapus bel 99 pada posisi ID pembelian bel 99 saya hapus. Nah, jadi tampilannya akan menghapus pada posisi ID pembelian bel 99. Lalu untuk cetak, di sini ada public function pembelian cetak, yang dimana di dalamnya ini akan dibuatkan variabel pembelian memanggil tabel pembelian. Lalu di sini ada dollar $file, yang dimana pemanggilan file pada posisi folder pembelian ini ada file pembelian cetak. Lalu di sini variabelnya dipanggil dari variabel pembelian, dolar pembelian. Lalu untuk dolar DOM PDF ini new DOM PDF. Jadi di sini ada pernyataan use DOM PDF garis miring DOM PDF. Jadi ini saya mendownload DOM PDF di browser. Jadi saya download, lalu saya masukkan folder tersebut di project Laravel saya. Jadi di posisi sini, ini DOM PDF. Jadi posisi foldernya akan dipanggil di sini. Jadi use DOM PDF di sini. Lalu untuk dolar DOM PDF ini load HTML-nya itu ada variabel dolar file. Jadi variabel ini akan dipanggil di sini, ditampilkan. Lalu untuk set paper itu saya memilih kertas ukuran A4, lalu posisinya portrait. Lalu untuk render, ini render ini kalau seandainya dihapus maka tampilannya tidak tampil, jadi nggak menampilkan apa-apa. Lalu untuk DOM PDF stream ini untuk penamaan file PDF-nya. Jadi saya contohkan untuk cetak. Jadi seperti ini. Nah, jadi tampilannya untuk cetak seperti ini. Nah, tadi kan saya bilang ada dua fitur cetak, yang dimana ada pada posisi pembelian sama penjualan. Nah, di sini perbedaannya itu ada di sini. Jadi di public function penjualan cetak ini cuman dipanggil file atau tabel penjualan. Jadi variabel penjualan di dalamnya tabel penjualan. Cuman kayak memanggil semua data yang ada di tabel penjualan. Bedanya sama yang tadi kan kayak
ada ukuran kertas, lalu ada file namanya, terus ditampilkan. Kalau ini cuman kayak dipanggil aja, kayak sama kayak yang ini, kayak indeks ini. Jadi hampir sama seperti ini. Tapi perbedaannya ada di penjualan cetak. Lah, di sini saya membuat sebuah script tipe yang dimana teks atau JavaScript itu memanggil window print. Jadi cuman pemanggilan ini. Jadi tampilannya seperti di atas ini. Tampilannya seperti di atas. Lalu dicetak. Jadi halaman penjualan cetak ini dicetak. Saya contohkan di data penjualan. Jadi cetak. Nah, dia akan lari ke tab yang lain untuk mencetak file PDF-nya. Ini bisa diganti. Jadi simpan sebagai PDF. Simpan. Saya simpan di unduhan seperti ini. Lalu saya buka. Nah, tampilannya sama seperti yang short kode yang di atas ini. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk pergi ke halaman ke tab yang lain itu saya pakai di sini. Nah, di sini saya buatkan target underscore blank. Jadi dia akan lari ke tab yang lain. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan atau saya presentasikan untuk video kali ini. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.